Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Meliani dari kelas 10 MIPA 9 nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pada buku prakarya dan kewirausahaan halaman 103 sampai 109, yaitu tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pengembangan makanan awetan dari bahan hewani dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan dan pengemasan. Apa sih itu pengolahan dan apa sih itu pengemasan? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu pengolahan. Teknologi pengolahan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk kemasan, termasuk sumber daya alam hewani yang melimpah, sehingga bisa dilakukan pengolahan yang tepat agar dapat menghasilkan produk yang baik. Ada beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan, yaitu yang pertama dilakukan dengan pengeringan, baik pengeringan alami seperti sinar matahari maupun pengeringan buatan misalnya oven dan pengasapan. Yang kedua yaitu pengawetan dengan suhu rendah, dilakukan dengan proses pembekuan. Yang ketiga yaitu pengawetan dengan iradiasi. Apa sih itu iradiasi? Iradiasi merupakan suatu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Yang keempat yaitu pengawetan dengan bahan kimia. Bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Yang berikutnya, yang kedua adalah pengemasan. Ada beberapa fungsi kemasan yaitu menjaga agar produk tetap higien dan awet, mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan. Melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap air dan mikroorganisme. Melindungi produk makanan dari benturan yang menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi makanan. Selain itu, juga berfungsi untuk penanganan, distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik pembeli. Kemasan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan. Kemasan sekunder merupakan kemasan yang berisi beberapa kemasan primer dan berisi produk. Kemasan tersier yaitu kemasan yang digunakan untuk distribusi jarak jauh dan dapat memuat beberapa kemasan sekunder. Syarat-syarat suatu kemasan agar dapat digunakan untuk mengemas suatu produk kemasan yaitu yang pertama, harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Yang kedua, kemasan harus mudah dibuka dan ditutup kembali serta berdesain interaktif. Yang ketiga, kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Selain kualitas kemasan, ada 8 hal yang wajib di label kemasan yaitu nama produk sesuai dengan SNI, nama dagang, berat bersih, nomor pendaftaran dari pihak terkait, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, komposisi, dan kode produksi. Selain hal yang wajib, pada label ada beberapa hal yang disarankan pada label kemasan, seperti label halal, barcode, dan kandungan nilai gizi. Sebaliknya, ada juga beberapa hal yang dilarang tercantum dalam kemasan seperti klaim kandungan kesehatan tanpa bukti, klaim mengobati, dan sifat-sifat yang berlebihan lainnya. Selain beberapa hal itu, penggunaan bahasa di sini juga harus diperhatikan. Bahasa yang wajib digunakan untuk produk yang dipasarkan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Adapun bahasa lainnya adalah diperbolehkan sebagai bahasa tambahan tanpa membuang penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Adapun produk yang untuk diekspor sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Juga ditambahkan bahasa negara yang akan dituju. Hal ini akan memudahkan pemahaman produk oleh konsumen dan negara tujuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.